Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Thayyibah yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi hari ini dengan tema memahami tipu daya syaitan. Kita tahu bahwa Allah menciptakan makhluk yang namanya syaitan ini untuk memusuhi kita, orang-orang yang beriman. Dan di antara perilaku syaitan itu adalah menjebak kepada manusia, orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang tidak beriman itu karena sudah menjadi temannya. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman ini memang mereka akan melakukan tipu daya dengan segala cara, sehingga orang-orang yang beriman itu akhirnya mengikuti cara mereka dan melakukan apa yang mereka inginkan. Dan itulah maka kita memang harus berhati-hati. Dan ini musuh yang tidak nampak. Setan adalah musuh yang tidak nampak bagi kita. Karena itu kalau kita tidak berhati-hati dan bagaimana kita untuk menghadapinya, maka lewat ayat-ayat Allah setidaknya kita mendapatkan informasi bagaimana kita menghadapi tipu daya syaitan itu. Yang kedua, kenapa syaitan itu tiba-tiba menjadi musuh atau memusuhi kepada manusia? Kita tahu di dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika diciptakannya Adam, dan Allah perintahkan untuk memberikan penghormatan, sujud dalam arti penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi mereka memang mulai saat itulah mereka tidak senang. Kenapa? Yang dalam tanda petik pendatang baru, karena setan atau iblis itu sudah lebih dahulu diciptakan oleh Allah. Para malaikat juga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru manusia belakangan tiba-tiba Allah perintahkan untuk memberikan penghormatan. Bahasa kasarnya anak kemarin ini, mosok kita sudah memberikan penghormatan.
Al ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud, untuk memberikan penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, fasajadu, maka para malaikat yang jumlahnya sangat banyak itu memberikan penghormatan, karena memang malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk taat dan patuh kepada Allah, sehingga begitu diperintahkan ya melaksanakan. Illa iblis, kecuali iblis, di mana mereka menyatakan aba wastakbara wa kanal kafirin, dan Allah nyatakan bahwa ya mereka dengan kesombongannya merasa yang paling terhormat, merasa yang paling hebat, merasa, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, nah kalau begitu engkau tergolong kelompok yang mengingkari atas perintah Allah. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, dari situlah rupanya iblis itu sudah mulai tidak senang, tidak nyaman kepada Adam. Maka apa yang dilakukan oleh iblis laknatullah itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dari surga, dan tapi iblis minta kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal mundzirin. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-14 dan ke-15, iblis itu minta, ya Allah, berikanlah kepada kami waktu yang cukup sampai nanti hari kebangkitan. Qala innaka minal mundzirin, maka Allah memberikan, baik, Allah akan berikan kepadamu, akan diberi tangguh, diberikan umur yang panjang sampai nanti sampai pada waktunya. Dan inilah bapak-bapak dan ibu sekalian, iblis itu memang diberikan oleh Allah untuk hidup memang sangat panjang waktunya sampai nanti hari kebangkitan. Jadi karena itu yang harus kita hati-hati, karena memang iblis dan turunannya sampai kepada syaitan itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu ditangguhkan kematiannya. Maka mereka sangat faham betul, mereka tahu betul bagaimana untuk memperdaya manusia, sangat berpengalaman, karena waktu yang dilaluinya manusia sudah meninggal, iblis masih ada, manusia dahir sudah meninggal, dan terus saja sampai hari kebangkitan. Apa yang dilakukan oleh iblis? Maka Allah Subhanahu wa taala habarkan, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dan setelah Allah memberikan jawaban, ya Allah akan tangguhkan, akan berikan umur yang panjang, maka iblis mengatakan, qala fabima aghwaytani la'aqudan lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menghukum kami tersesat ya Allah, maka sungguh benar-benar kami akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus yang telah engkau tetapkan.
Nah, iblis sudah bersumpah bahwa akan menyesatkan, akan membelokkan, akan memperdaya kepada manusia dari jalan kebenaran. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala habarkan. Jadi dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat dulu diciptakannya Adam alaihissalam, ini diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pelajaran, dan ini sekaligus agar umatnya Nabi Muhammad SAW itu mengetahui cara apa yang dilakukan oleh iblis beserta teman-temannya untuk memperdaya kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa hati-hati, tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Maka akan aku datangi mereka, akan aku jebak mereka, aku akan perdaya mereka, para manusia itu, dengan cara aku akan datangi dari depan. Wa min khalfihim, kalau tidak berhasil aku akan datangi dari belakang. Kalau tidak berhasil, wa an aymanihim, akan aku datangi dia dari sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, kalau tidak berhasil aku masih punya kesempatan, aku akan datangi mereka dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan aku yakin engkau akan melihat ya Allah, kebanyakan manusia itu tidak akan bersyukur. Mereka tidak lagi melihat keagunganmu. Aku akan lihat, engkau akan persaksikan bahwa banyak manusia yang terpedaya, banyak manusia yang tergoda, banyak manusia yang pada akhirnya belok dari jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi setidaknya Allah sudah habarkan, Allah sudah sampaikan lewat firman-Nya bahwa tipu daya setan itu begitu dahsyatnya. Dengan apa? Berbagai cara akan dilakukan. Bagaimana setan akan datang dari depan? Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhabarkan pula bahwa bagaimana cara setan. Di dalam surat Al-Anfal itu Allah khabarkan, wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan ingat kamu sekalian, setan akan membuat segala sesuatu yang menyimpang itu tampak indah, tampak menyenangkan. Jadi setan akan membuat bagaimana sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang melanggar itu menyenangkan. Jadi di ayat yang lain itu Allah nyatakan, dalam surat Al-Baqarah ke-268 itu Allah nyatakan, asyaitonu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratam minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan akan menakut-nakuti kamu sekalian tentang kefakiran itu, dan setan akan menyuruh kepada kamu sekalian untuk berbuat menyimpang. Nih, Allah sudah habarkan bagaimana caranya. Setan tahu persis kesenangan manusia. Maka penyimpangan perilaku di tengah kehidupan ini nampak sekali bahwa mereka itu menikmati penyimpangan sosial, penyimpangan seksual, penyimpangan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Itu mereka itu merasa nyaman dan menikmati. Sudah dihabarkan oleh setan, sudah dibujuk, ini senangnya uang maka akan dibawakan uang.
Caranya apa? Ya lewat apa saja, lewat siapa saja untuk melakukan penyimpangan. Karena memang mereka sudah dengan sumpahnya untuk menjerumuskan kepada manusia. Maka begitu banyak, ya bukan sedikit, begitu banyak orang-orang yang menyimpang perilaku seksualnya itu karena mereka merasakan begitu indah katanya, menyenangkan. Ada juga yang sengaja jalan-jalan dari rumah itu niat mau kemana, mau cuci muka, mau apa, cuci mata, maaf. Ya kan? Padahal apa yang dimaksudkan itu kan sudah maksiat aja pasti itu. Dia jalan-jalan ke satu tempat, kenapa? Mau cuci mata. Itu. Yang dilihat itu setan membuat segala sesuatu yang menyimpang itu indah, menyenangkan. Kemudian ada juga yang karena senangnya uang, itu pada posisi tertentu, dalam kondisi tertentu, setan akan bujuk, kapan lagi ini? Ya kan? Kapan lagi? Waduh, saya nggak enak ini. Kapan lagi? Ini kesempatan. Kamu bisa miskin ini. Kesempatan untuk bisa korupsi, untuk bisa curang. Ya kan? Makanya yang dagang juga akhirnya berlaku curang, yang punya kedudukan akhirnya berlaku curang, dan begitu banyak penyimpangan-penyimpangan karena memang Allah sudah habarkan setan akan membuat penyimpangan itu menyenangkan. Nah, tidak semua orang itu akan terjebak karena dia sadar, wah ini udah gangguan setan ini. Mau kemana? Mau cuci mata. Itu maksiat itu. Udah, akhirnya dia ya sudah kalau gitu. Dia tidak melakukan. Mau korupsi, mau manipulasi, mau mau berlaku curang, enggak. Kenapa? Setan akan datang lewat belakang. Ada yang betul-betul tidak mau, ada yang malu-malu. Kalau dari depan malu-malu. Kan ada beberapa penyelesaian persoalan, ya kan, lewat depan ya Pak ya. Akhirnya dia malu. Wah, malu ini. Kalau kelihatan nanti difoto sama wartawan nanti bisa. Udah. Makanya KPK itu biasanya menangkap orang itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Mereka sedang janjian di satu tempat sembunyi-sembunyi pasti. Ya kan, dipantau akhirnya ketangkep tangan itu biasanya mereka janjian di satu tempat. Dia pikir sudah pokoknya teleponnya aja sudah beda. Gimana? Butuhnya yang apel Amerika atau apel Malang. Jadi bahasanya itu apel Amerika atau apel Malang. Maksudnya dolar atau rupiah. Coba. Itu sudah luar biasa itu caranya, pokoknya tipu dayanya luar biasa. Kalau dolar apel Amerika ya gitu. Masya Allah. Jadi oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, kalau dari depan nggak bisa, setan akan datang dari belakang. Apa yang dilakukan? Maka dia akan datangi dari belakang, dari sembunyi-sembunyi, dan begitu banyak persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan apa yang diselesaikan lewat pintu belakang. Makanya hati-hati dengan pintu belakang. Dikasih yang lampu yang terang, Pak. Jadi hati-hati, ya kan? Karena mereka akan melakukan dengan cara wa min khalfihim, lewat cara sembunyi-sembunyi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un.
Coba, Allah itu sampai menggambarkan ada orang-orang yang mereka kalau di depan itu dia mengatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kalau bersama-sama orang mukmin dia mengatakan ya saya itu kelompok kalian, saya ini orang baik-baik ini. Tapi wa idza khalau ila syayatin, ketika dia sudah keluar dari itu maka dia mengatakan, ketemu dengan kelompok yang lain dia mengatakan, saya ini sebenarnya kelompokmu. Jadi dengan sembunyi-sembunyi mereka sedang memperdaya, aku bohongin aja mereka. Jadi ada orang-orang yang munafik. Kalau di depan dia seakan-akan enggak, saya enggak akan melakukan perilaku tindakan yang tidak semestinya, yang tidak pantas. Tapi ketika di belakang gitu, kalau di belakang dia baik-baik gitu, ternyata di belakang dia memfitnah, dia belakang itu ada aja orang-orang yang berperilaku semacam itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah semuanya akan terpedaya dengan cara-cara diam-diam semacam itu? Tidak. Ternyata tidak. Ada orang-orang yang memang dia tetap enggak. Bagaimanapun ini tidak, lewat depan nggak mau, belakang apalagi, yang sembunyi terang-terangan juga enggak. Pokoknya ditawar berapapun enggak. Ini melanggar aturan Allah, ini melanggar aturan hukum, ini dan lain sebagainya. Maka dia akan datangi wa an aimanihim, setan akan datang dari sebelah kanan. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Maka sebelah kanan ini adalah isyarah bahwa dia akan memperdaya manusia itu lewat orang-orang yang dicintainya. Kalau nggak bisa dari depan, dari belakang, maka akan datang dari sebelah kanan. Ini ada satu kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala juga habarkan, sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah sudah nyatakan ketika Nabiullah Adam alaihissalam, Allah nyatakan uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, tinggal engkau sementara di dalam surgaku bersama pasangan. Allah siapkan Adam dan Hawa untuk masuk ke dalam surga dan menikmati wa kula minna raghadan haitsu syi'tuma, apa saja engkau boleh nikmati dalam surga itu. Itu. Allah hanya pesan wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan engkau dekati pohon yang satu ini. Fatakuna minadh dhalimin, maka kamu akan termasuk orang yang zalim. Gitu. Nah, apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimullah? Nabi Adam ya cukup kuat dalam menghadapi ini larangan Allah. Segitu banyak nikmat Allah sudah boleh hanya satu. Tapi kadang-kadang kan begitu ya, manusia itu sudah dikasih yang banyak sekali, ini satu yang dilarang aja masih juga, kenapa sih ya, gitu kan. Nah, ini bagaimana caranya akhirnya Nabiullah Adam alaihissalam, singkat ceritanya, sedang terus ya menikmati udara segar di dalam surga. Aduh, masya Allah, enaknya kayak apa ya di dalam surga, apa saja sudah disiapkan oleh Allah. Padahal Allah hanya, tapi ada penasaran, Nabi Adam sudah bilang, iya kita boleh menikmati apa saja dalam surga, tapi Allah pesan kita nggak boleh deket-deket pohon yang satu. Pohon yang satu itu kita nggak boleh deket. Nah, kan malah penasaran Siti Hawa, apa sih? Wish, coba. Nah, akhirnya coba kita lihat kayak apa sih? Nggak boleh deket-deket, enggak, kita lihat dari jauh aja. Nah, singkat cerita, setan tahu persis ini, karena Nabiullah Adam itu sangat cinta kepada Siti Hawa, maka
Nah, yang jadi sasaran adalah ini Siti Hawa, orang yang dicintai oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, di lain waktu maka setan akan datang. Kamu tahu nggak ini pohon apa? Nah, maka hada syajaratul khuldi, kata setan, ini adalah pohon abadi. Kamu nggak tahu, saya ini yang sudah tinggal lama di sini, tahu persis ini. Orang yang makan buah ini itu akan abadi. Maka namanya pohon khuldi. Yang menyebut pohon khuldi itu setan. Iblis itu yang bilang. Jadi padahal engkau kan diciptakan oleh Allah bukan untuk di surga. Kamu akan nanti suatu waktu akan dikeluarkan oleh Allah dari surga. Gimana caranya supaya kamu tetap ada di coba, sudah punya posisi yang enak, tempat yang enak, kan kalau dibujuk-bujuk bisa, iya juga ya. Nah, tapi ini dilarang oleh Allah. Sudahlah, ini makanya kamu dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena nanti kalau sudah terlanjur makan buah ini, kamu nggak bisa dikeluarkan oleh Allah dari surga. Ya, Siti Hawa itu terbujuk. Gimana caranya? Udah kamu bujuk kepada suamimu. Tuh. Jadi akhirnya Siti Hawalah yang membujuk Nabiullah Adam alaihissalam atas nama cinta. Engkau cinta kepadaku? Iya, sepenuh hati. Kalau engkau betul-betul cinta, coba, ya kan? Dalam kemabukan cinta itu kemudian mendekat, diajaklah untuk diarahkan menuju ke satu pohon itu dan tolong petikkan buah itu. Jangan ini, engkau ini rahasia. Aku sudah tahu ini. Pokoknya kalau ini engkau mau petik, kita akan selamanya di dalam surga. Akhirnya ya terbujuklah Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi senjata wanita itu kelembutannya, Bapak Ibu sekalian. Kan seringkali pokoknya sudah kalau pasangan kita sudah berlembut-lembut gitu ya, apa yang kita nggak akan lakukan? Ya udahlah, gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang malah ada wanita yang dengan marah-marah. Nggak usah Bu, pokoknya senjata wanita itu dengan kelembutannya. Itu udah deh, suami pasti iya aja gitu. Nah, dan apa yang terjadi? Betul begitu dipetik dan dimakan, maka terbukalah auratnya. Nabiullah Adam alaihissalam dan Hawa baru nyadar, lah, ya kan, bener kan? Ini melanggar. Allah sudah bilang, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kita sudah berbuat kezaliman ini. Makanya akhirnya ya dengan penyesalan yang sangat, akhirnya Allah ajarkan doa Nabiullah Adam alaihissalam yang diajarkan oleh Allah. Ya sudah Adam, namanya juga manusia. Manusia itu untuk melengkapi dan betul-betul manusia itu ya ada salahnya. Karena itu Allah ajarkan, ini pelajaran berharga. Akhirnya Allah ajarkan doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, kita kembali kepada jebakan setan. Dan karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya seringkali dalam hiruk pikuknya kehidupan ini jebakan itu bisa jadi ini lewat pasangannya. Tinggal siapa yang menjadi sasarannya. Kalau yang jadi sasarannya itu adalah suami, maka dia deketin istrinya, deketin anak-anaknya gitu. Udah, tolong deh tanda tangan deh ini. Nah, nanti yang suruh maju itu susah banget ini. Ya udah, istrinya atau anaknya suruh bujuk. Hati-hati. Jadi setan akan menjebak manusia lewat orang-orang yang dicintainya. Tidak semua orang memang bisa dijebak. Kenapa? Ada orang-orang yang selalu menyadari diri. Enggak, sekali enggak ya enggak. Nah, ini proyek ini kita dapat bagian, enggak, pokoknya enggak ya enggak. Nah, biasanya
setan masih punya kesempatan satu lagi. Wa an syama'ilihim, lewat depan nggak bisa, lewat belakang, dari belakang nggak bisa, dari samping kanan nggak bisa, dari sebelah kiri dia akan datang. Apa yang dilakukan oleh setan? Wa an syama'ilihim, sebelah kiri itu dengan lewat orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabatnya. Makanya biasanya bujukan-bujukan itu hati-hati kita berteman ya, karena bisa jadi teman itu yang akan menjerumuskan. Atau kadang-kadang kita nggak menyadari karena sudah akrabnya, sudah ininya, sudahlah gimana ini, mosok ini teman dari kecil, mosok nggak mau juga ini, dikit aja lah, udah pokoknya bagi. Ya akhirnya maka terjadi KKN itu kan, itu ya itu lewat teman-teman, lewat karena pertemanan ini harus hati-hati. Tidak semuanya teman jahat, tapi ada seringkali setan akan menggunakan pertemanan seseorang ini untuk melakukan penyimpangan. Karena seseorang itu untuk bisa melakukan perbuatan menyimpang dengan skala besar itu dia nggak akan bisa sendiri, pasti ada temennya. Maka seringkali coba, masuk orang ketangkep apa korupsi itu seringkali pasti berjamaah, ya Pak ya. Jadi mesti rombongan itu, pasti ada teman-temannya gitu. Karena apa? Yang satu bilang, kesempatan ini udah ini terakhir kalinya. Katanya terakhir kalinya. Rupanya memang ya terakhir kalinya untuk menikmati kebebasan. Karena apa? Harus masuk penjara. Udah ini pokoknya semuanya akan diem aja. Mereka bisa sepakat, ya sepakat untuk nanti pokoknya kita yang penting semuanya harus menjaga untuk tidak mengatakan apa-apa siapa pokoknya. Karena teman-teman begitu, ya nggak di kantor, nggak di mana, pokoknya udah semuanya tutup mulut. Ya tapi tutup mulutnya berapa? Wani piro. Jadi penyimpangan ekonomi, penyimpangan seksual, penyimpangan sosial itu bisa datang. Setan akan menggunakan pertemanan seseorang. Orang untuk melakukan penyimpangan seksual kan pasti ada temennya ini. Ya cari ada teman-temannya yang mencarikan, temannya yang menghubungi, temannya yang mengkondisikan dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi begitu setan dan iblis itu akan menjebak kepada manusia, hati-hati ini dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini lebih berhati-hati di dalam surat Al-A'raf ya, ayat ke-18, ayat ke-17, ayat 18 ini adalah bagaimana tipu daya setan yang akan dilakukan dan kita sudah dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini persoalannya. Ini yang ganggu ini nggak kelihatan. Ini berat ini, ya kan? Berat ini. Musuhnya nggak kelihatan. Kalau kelihatan sekalian aja bawain golok, ini nggak kelihatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Jika kamu sekalian merasa diganggu oleh manusia, oleh setan, segeralah kamu mohon pertolongan kepada Allah. Fasta'id billah. Jadi engkau segera mohon pertolongan kepada Allah. Karena setan itu nggak nampak gitu kan. Paling dompleng ke siapa gitu. Itu. Karena itu kita segera mohon pertolongan kepada Allah. Fasta'id billah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Nah, biasanya kelompok sosialita kan gitu kan, bujuk, jebak akhirnya gitu. Makanya langsung pokoknya ada yang bujuk langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Nanti pasti ada yang tersinggung, emang aku setan? Ya kalau nggak setan ya temennya lah, sampean ujung-ujung bujuk berarti kan gitu. Yang kedua,
Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-36 Allah nyatakan, siapa saja yang lengah dari mengingat Allah yang Maha Rahman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana, maka Allah akan biarkan setan untuk mendekati dirinya. Fahuwa lahu qarin, dan dia akan menjadi teman dekatnya. Jadi upaya ya pencegahannya, karena kalau setan sudah dekat, wah ya manusia sudah akan sangat berat sekali. Jadi gimana caranya supaya setan jangan dekat gitu? Caranya apa? Nah, ayat ini mafhum mukhalafahnya, kalau orang yang lengah dari mengingat Allah itu Allah akan membiarkan setan mendekati, berarti mafhum mukhalafahnya orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, setan nggak akan dekat. Gimana mau goda, ya kan? Bagaimana mau menjebak kalau dia aja nggak bisa mendekat. Nah, maka salah satu upaya kita agar kita tidak terjebak oleh setan, tadi yang pertama, kalau sudah terlanjur dekat, fasta'id billah minasyaitonir rajim. Mohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, kita usahakan jangan sampai setan itu mendekat. Maka dengan cara kita selalu ingat kepada Allah, selalu kita zikir kepada Allah. Maka wala dzikrullahi akbar. Maka ucapkan, zikirkan ismul a'zam, nama Allah, Allah, Allah. Maka Allah akan memberikan kekuatan yang besar. Jadi dampaknya besar sekali kalau orang itu selalu ya, maka mulai dilatih zikirnya itu dengan lisan Allah, Allah, Allah. Terus kita mulai terus hati kita diisi dengan zikrullah, dengan bisirri. Karena di depan umum kita mau ini, ya sudah dengan sir. Nah, maka setan nggak akan dekat. Kenapa? Karena Allah akan melindungi orang-orang yang selalu ingat kepadanya. Allah akan menjaga orang-orang yang selalu zikrullah. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para salafus sholihin itu, maka mereka menganjurkan yuk terus Allah, 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 Allah. Jadi dengan begitu maka Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran wala dzikrullahi akbar. Jadi dengan engkau berzikir menyebut asma Allah, maka ini akan dampaknya besar sekali. Salah satunya Allah akan melindungi, setan nggak akan dekat. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, mudah-mudahan lewat mimbar yang singkat ini setidaknya kita akan meneruskan perjalanan hidup kita supaya kita tetap dalam kebaikan dan akhir selamat kita dalam keadaan iman Islam, sehingga kita akhir dalam keadaan husnul khotimah. Karena setan itu nggak akan tinggal diam sampai detik-detik akhir saja, dia akan tetap akan menjebak seseorang. Karena itu kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, teman-teman kita, sering kita doakan, ya Allah mudah-mudahan mereka selalu dalam lindungan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ada pertanyaan nggak biasa Pak? Ada ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan persiapan sekarang kita akan masalah setan. Di sini surah Kaf mengatakan Ustaz bahasa artinya ada berkata temannya, ya Tuhan kami tidak menggoda mereka, akan tetapi adalah dalam kesesatan yang nyata. Jadi itu bagaimana Ustaz? Sedangkan setan itu menolak, dia tidak menyesatkan dia, diri dia sendiri yang menyesatkan. Bagaimana kronologinya Ustaz? Iya. Bukan setan yang menyesatkan, diri dia sendiri.
memang setan itu, ya namanya juga setan, dia pasti akan mengingkari. Enggak, saya ya Allah, karena setan sendiri sudah Allah, makanya Allah sudah kabarkan, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Hati-hati ya, setan itu akan selalu menjebak kamu sekalian, nakut-nakuti kamu. Dia fikir kalau fakir kamu, kalau nggak menyimpang, kamu kalau dagang kayak gini terus itu kapan untungnya? Akhirnya harus curang. Oh iya, kalau kayak gini, kalau jujur aja di kantor itu kamu kapan ininya? Ayo kamu menyimpang itu mumpung, apalagi dan lain sebagainya. Itu memang udah setan. Setan begitu. Kalau nanti sudah sampainya enggak, ya Allah saya enggak ini kok gitu kan. Nah, itu kan karena dia sendiri. Memang ada seloroh Pak, Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi dari ayat tadi itu setan itu sudah berseloroh. Di akhir zaman ini setan pengennya sudah pensiun. Ya Allah saya mau pensiun aja, mau berhenti. Kenapa berhenti? Ini namanya juga joke ya, namanya cerita lucu. Kenapa berhenti? Ya kerjaanku udah diambil manusia, makananku udah dimakan makan manusia. Jadi saya udah berhenti aja, udah manusia, udah maksiatnya udah gitu, ya kan. Nah, jadi katanya manusia itu saya nggak usah datang aja. Buktinya apa? Kalau Ramadan itu kan kelihatan sekali bulan Ramadan itu kan setan itu dibelenggu oleh Allah. Masa kita nggak percaya kalau setan dibelenggu oleh Allah? Tapi buktinya masih ada maksiat, buktinya masih ada yang menyimpang. Lah itu makanya manusia itu, ya kan, aku sudah nggak ada aja masih aja menyimpang. Kenapa? Dia sudah menikmati hal-hal yang maksiat itu, menikmati tadi itu, udah ditinggalkan sama setan, udah seneng mereka. Itulah makanya jadi lama-lama setan memang ya setan akan begitu. Enggak, saya sih enggak memperdaya, saya enggak ini ya, tapi mereka sendiri itu manusia itu ya Allah ya kan. Itulah Bapak Ibu sekalian, bahwa setan pada akhirnya tidak akan pernah akan mengakui gitu kan. Ya memang kerjanya setan begitu Pak gitu. Ya, silakan. Mereka itu berkutat soal kejahatan, berkutat soal menciptakan penderitaan. Maka Allah itu menciptakan kejahatan dan penderitaan karena makhluk itu pun pasti, katakanlah orang Israel pun pasti kita tahu Allah maha pencipta, nggak ada manusia. Yang kedua, ini masalah jebakan setan. Salah satu produknya adalah uang kertas, di mana kekayaan manusia diukur dari uang kertas. Material gampang sobek, dibakar rusak, nggak seperti emas. Terus sistem keuangan sekarang itu sistem digital, yang di hack pun mudah lah, dan itu dibakar setan. Tanyanya apa kita yang ditakdirkan untuk terjebak dalam jebakan setan yang sistem uang, dan apakah emang dari takdirnya nggak bisa melawan? Likulli syai'in biqadarin, segala sesuatu memang Allah tetapkan. Dan Allah menciptakan walaqad karramna bani Adam. Allah sengaja mentakdirkan, menciptakan manusia adalah makhluk yang mulia. Tapi manusia sendiri yang menurunkan kemuliaannya. Bukan takdirnya Allah. Allah kabarkan nanti akan ada orang yang menurunkan setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim summa radadnahu asfala safilin. Ada orang-orang yang menurunkan
kemuliaannya itu menjadi kondisi yang rendah dan disebut asfala safilin, sudah rendah ya, dan dihinakan. Jadi siapa? Manusia. Di ayat yang lain Allah juga nyatakan, walaqad dzara'na li jahannama minal jinni wal ins lahum qulubuna la yafqahuna biha walahum udhunun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Al-ayat. Ingat, Allah sudah nyatakan nanti di dalam neraka itu bisa jadi penduduknya, isinya yang jadi bahan bakar itu adalah bangsa jin dan manusia. Kenapa begitu? Allah sadarkan, Allah kasih akal, walahum qulubuna la yafqahuna biha, sudah dikasih akal tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ini larangan Allah, ini perintah Allah, dia nggak taat. Walahum udhunun la yasma'una biha, sudah diberikan pendengaran, dia sudah dengar kan, ini yang dilarang, ini yang haram, ini yang halal ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, diberikan penglihatan untuk bisa melihat, kalaupun nggak dengar, kalaupun dia nggak ini, maka dia bisa melihat, oh iya ini yang diperintahkan Allah, ini yang dilarang oleh Allah. Nah, orang-orang yang semacam ini diberikan akal, diberikan penglihatan, pendengaran, tapi tidak gunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka ulaika kal an'am, orang itu sudah turun derajatnya, yang tadinya mulia itu menjadi seperti binatang. Balhum adallu, bahkan lebih rendah daripada binatang. Jadi manusia itu kalau sudah pada posisi yang punya akal, penglihatan dan pendengaran tidak digunakan untuk memahami ayat Allah, melihat ayat Allah, mendengar ayat-ayat Allah, itu sudah kayak binatang. Kan seringkali orang bilang karena maksiatnya terlalu terlalu besar sampai orang bilang orang kok kayak setan gitu kan. Nah, karena penyimpangan seksualnya sudah keterlaluan, orang bilang apa? Orang kok kayak binatang gitu kan. Bahkan Allah menyebutkan balhum adallu, manusia itu kalau sudah gitu itu lebih bejat, lebih rendah daripada binatang. Binatang aja masih punya disiplin diri, ya kan? Coba, yang bagian makan daging, yang bagian makan rumput. Manusia kalau sudah bejat, jembatan aja dimakan itu, masya Allah, gitu kan? Aspal, ya kan, ditelan juga, masya Allah, gitu. Nah, jadi bukannya Allah mentakdirkan kita ini menjadi yang tidak berdaya, enggak. Allah berikan kekuatan, kemampuan. Maka dengan keimanan tadi kan, kalau engkau kira-kira enggak sudah keberatan menghadapi setan, minta perlindungan kepada Allah. Allah sudah bilang gitu. Memang berat menghadapi jebakan setan, itu berat karena musuhnya enggak kelihatan. Dan yang kedua, Allah sudah ingatkan kamu, makanya dimanapun gua harus ingat kepada Allah. Mau di kantor, di jalan, di pasar, di mana, ingat kepada Allah. Kalau di jalan ingat Allah, kamu nggak nyerobot lampu merah itu, gitu kan. Dan kamu juga akan lebih berhati-hati. Kenapa? Kamu menimbang orang lain. Jadi di jalan, di kantor, di pasar, dimanapun gua ingat kepada Allah, maka gua akan ini sama-sama makhluk Allah ya. Jadi begitu ya. Jadi oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita lewat ayat ini setidaknya kita sudah dihabarkan oleh Allah. Orang-orang yang beriman itu karena Allah sayang kepadanya, sampai setan mau berbuat apa sudah dihabarkan. Cuman kadang-kadang kita kan itu namanya juga manusia ini seringkali lengah. Maka kita minta kepada Allah, terus kita saling mendoakan, itu penting sekali. Saling mendoakan supaya kita diberikan. Saat kita lengah itu ada yang mendoakan, saat kita lagi lupa ada yang mendoakan. Ini penting. Makanya dalam kebersamaan itu saling mendoakan. Kita ketemu orang-orang ini, tolong doain saya biar saya istiqomah gitu kan. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.